10 penumpang di kapal KLM Wasabi berhasil diselamatkan KM SAR Abimanyu pasca mengalami mati mesin pada Minggu 20 April 2025. Kapal yang bertolak dari Ulu Wailawa tujuan Kota Ambon itu dihantam perairan Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Gelombang tinggi di sekitar perairan Pulau 3 kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan kerusakan mesin akibat rendam air laut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Mesya Marasadesi. Baik, rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Ambon terkait dengan 10 penumpang di kapal KLM Wasabi yang berhasil diselamatkan KM SAR Abimanyu pasca mengalami mati mesin pada Minggu 20 April 2024 kemarin. Nah, kapal yang bertolak dari Ulu Wailawa tujuan Kota Ambon itu dihantam gelombang tinggi di sekitaran perairan Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi tersebut, Tribuners, pada pukul 12 dini hari lewat 15 menit, KM SAR Abimanyu beserta tim rescue Basarnas Ambon dikerahkan menuju perairan Pulau 3 guna melaksanakan operasi SAR. Pada pukul 3 dini hari, KM SAR Abimanyu berhasil menemukan kapal KLM Wasabi dalam kondisi hanyut di sekitar perairan Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian seluruh korban dievakuasi menuju desa Asilulu guna dikerahkan kepada pihak keluarga. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafa menjelaskan akibat dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Pulau 3, kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan kerusakan mesin akibat rendam air laut. Di tengah pencarian dengan tinggi gelombang 1-2 meter, kemudian pada pukul 3 dini hari seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi menuju desa Asilulu yang kemudian untuk diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Adapun Tribuners, identitas para korban mereka diantaranya adalah Nika Rumbia, laki-laki 42 tahun, kemudian Harlan Latwael, laki-laki 25 tahun, kemudian Lauke Wali, laki-laki 50 tahun, Kardi Rukun, laki-laki 24 tahun, kemudian Sofyan Madilis, laki-laki 35 tahun, Kardi Lesilawang, laki-laki 27 tahun, Hasrul Wali, laki-laki 24 tahun, dan kemudian ada Nurdin Wali, laki-laki 24 tahun, Alimin, laki-laki 40 tahun, dan terakhir Adin, laki-laki 21 tahun. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Kami laporkan perkembangan operasi SAR hari pertama kecelakaan kapal KLM Wasabi GT30 POV 10 orang perjalanan dari Ulu Wailawa menuju ke Ambon mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah. Pada tanggal 19 April 2025 pukul 23.50 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon mendapatkan informasi dari Bapak Tukur Wali keluarga korban. Adapun lokasi kejadian kurang lebih 30 nautical mile arah barat laut dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon. Kronologi kejadian pada tanggal 19 April 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia Timur, kapal KLM Wasabi GT30 pada saat perjalanan menuju Ambon mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya pada pukul 00.15 waktu Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, menuju Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil penelusuran Tribun Ambon pada Minggu 20 April 2025, sebanyak 138 lubang jalan tersebar di sepanjang jalan tersebut mengancam keselamatan para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selanjutnya. Baik, terima kasih rekan Yustina dan Tribuners di studio. Dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, bahwa sepanjang ruas jalan menuju Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur memang sangat memprihatinkan kondisi lalu lintas.
Pasalnya sepanjang ruas jalan tersebut banyak ditemukan berbagai jenis lubang dengan ukuran yang hampir nyaris menutupi satu ruas badan jalan. Berdasarkan hasil penelusuran Tribun Ambon di lokasi, ratusan lubang tengah menganga di badan jalan yang mengancam para pengendara kapan saja terkena. Warga sekitar mengakui bahwa sejak melintasi kawasan itu memang kerap terjadi kecelakaan hingga kondisi lalu lintas yang memang sangat memprihatinkan dianggap mengancam warga sekitar. Kondisi itu juga diperparah dengan kurangnya lampu penerangan jalan umum saat malam hari. Warga sekitar berharap agar perhatian dari pemerintah setempat harus segera menyikapi persoalan ini. Sementara itu saat dikonfirmasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seram bagian Timur mengakui bahwa memang untuk proses pekerjaan ruas jalan itu tengah dalam proses pengusulan agar segera dilalangkan. Hal itu sesuai dengan dana DBH sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat hingga kini. Namun PUPR belum bisa memastikan bahwa kapan proses pengerjaan itu bakal digelar. Namun untuk sementara waktu pihaknya hanya bisa mengakui bahwa hanya masih sementara melakukan pengadaan sejumlah material agar bisa dikerjakan tuntas. Warga sangat berharap agar masalah tersebut bisa diatasi secepatnya karena memang ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang kerap dilalui para warga sekitar. Diketahui akses jalan tersebut menghubungkan langsung ke 13 desa di Kecamatan Bola Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Demikian Tribuners, itulah yang dapat saya laporkan. Kembali ke rekan Justina di. Terima kasih informasi Anda, rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi bangunan pendopo yang kerap digunakan untuk menerima tamu hingga kegiatan resmi pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku, sangat memprihatinkan. Diduga gedung tersebut sudah lama tidak difungsikan, pasalnya ada beberapa lapisan plafon yang ambrol ke bawah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Haliudin Ulima. Baik rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku bahwa memang kondisi kantor Pandopo Kabupaten Seram bagian Timur memang sangat memprihatinkan ya Tribuners, karena memang sejauh ini kondisi bangunan sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal bangunan tersebut kerap digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu hingga kunjungan tamu-tamu daerah. Namun kondisi bangunan yang saat ini sudah tak terawat lagi membuat berbagai masyarakat turut prihatin. Warga setempat yang melintasi kawasan tersebut mengakui bahwa keberadaan rumput-rumput liar yang nyaris memenuhi untuk masalah terkait Pandopo yang memang sampai sekarang belum dibereskan ini, berdasarkan informasi yang saya terima bahwa katanya untuk bangunan tersebut sementara dalam proses perbaikan, namun berdasarkan hasil penelusuran Tribun Ambon di lokasi, nampaknya tidak terdapat tanda-tanda pengerjaan atau perbaikan di kawasan itu. Justru kawasan itu terkesan dibiarkan begitu saja hingga terbengkalai. Beberapa aset hingga kaca jendela, gerbang, dan lain sebagainya juga nampak rusak ya Tribuners. Olehnya itu warga yang melintasi kawasan tersebut berharap agar pemerintah turut memberikan perhatian lebih untuk melihat berbagai aset-aset daerah yang semestinya dirawat dan dijaga dengan sebaik-baik. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ulima atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banjir melanda Desa Loping Mulyo, Kecamatan Seram Utara Timur, Seti, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis 24 April 2025. Banjir itu disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi membuat tanggul Desa Loping Mulyo jebol. Peristiwa naas itu akhirnya membuat permukiman rumah warga dan ratusan hektar sawah terendam banjir. Proses lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati Soilo.
Baik, kan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, di mana berkaitan dengan peristiwa banjir yang melanda Desa Loping Mulyo, tepatnya di Kecamatan Seram Utara, Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis 24 Maret lalu, Tribuners, dan kejadian naas itu berlangsung sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Tribuners. Dapat kami laporkan juga bahwasanya intensitas hujan yang begitu tinggi terjadi pada sore hari di hari Kamis mengakibatkan satu tanggul yang berada di Desa Loping Mulyo mengalami jebol sehingga air meluap hingga ke permukaan rumah warga, Tribuners. Kemudian dari kejadian jebolnya tanggul ini, Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwasanya merendam puluhan rumah warga dan juga ratusan hektar sawah yang berada di Kecamatan Seram Utara, Timur Seti ini, Tribuners. Dari peristiwa itu disampaikan langsung oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, yakni Zainal Effendi, di mana dia mendapatkan informasi langsung dari warga yang berada di Desa Loping Mulyo. Kemudian warga melaporkan bahwasanya kejadian jebolnya tanggul, kemudian kejadian meluapnya banjir hingga ke pemukiman warga. Lalu dari laporan yang diterima oleh Zainal Effendi, ia kemudian menyampaikan atensinya kepada pemerintah daerah agar segera memberikan bantuan dan juga memberikan perhatian khusus untuk warga dan juga untuk menangani masalah jebolnya tanggul tersebut. Kemudian dari kejadian ini sampai dengan hari ini memang belum ataupun tidak ada korban jiwa ataupun korban harta material dari warga yang ada di sana, Tribuners. Kerugian yang mungkin dialami oleh warga yakni terendamnya rumah dan kemudian terendamnya ruas jalan di Kecamatan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, tepatnya di Desa Loping Mulyo, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya berkaitan dengan cuaca di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah, memang beberapa hari belakangan ini sering terjadi curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di sore hari, Tribuners. Kemudian dari BMKG pun sendiri menyampaikan imbauan bahwasanya intensitas cuaca ataupun cuaca ekstrim akan melanda Provinsi Maluku, lebih khususnya di Kabupaten Maluku Tengah di akhir bulan April ini, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwasanya dari kejadian jebolnya tanggul hingga terendamnya sawah di Desa Loping Mulyo, di mana perkiraan untuk ratusan hektar sawah yang terendam ini diperkirakan akan mengalami gagal panen di periode panen kali ini, Tribuners. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Arin di studio. Terima kasih rekan Silmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Zainal Effendi. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman di utara, bahwa tanggul di Loping Mulyo itu jebol. Makanya itu air meluap menggenangi pemukiman warga beserta dengan persawahan yang ada di sana. Itu ratusan hektar persawahan terendam. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tanggul yang jebol itu. Ada berapa rumah yang terdampak itu Pak kira-kira Pak? Puluhan, kurang lebih puluhan lah. Pak, sebelumnya tanggul jebol berarti sebelum sudah diatasi atau ditangani? Belum pernah. Dulu itu ada kerja sama masyarakat dengan swadaya masyarakat dengan babinsa setempat. Download Tribun X sekarang. KLM Wasabi berhasil diselamatkan KM SAR Abimanyu pasca mengalami mati mesin pada Minggu 20 April 2025. Kapal yang bertolak dari
Wailawa tujuan Kota Ambon itu dihantam perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Gelombang tinggi di sekitar perairan Pulau 3 kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan kerusakan mesin akibat rendam air laut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon yaitu Mesya Marasadesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Ambon terkait dengan 10 penumpang di kapal KLM Wasabi yang berhasil diselamatkan KM SAR Abimanyu pasca mengalami mati mesin pada Minggu 20 April 2024 kemarin. Nah, kapal yang bertolak dari Uruwailawa tujuan Kota Ambon itu dihantam gelombang tinggi di sekitaran perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi tersebut, Tribuners, pada pukul 12 dini hari lewat 15 menit, KM unit KM SAR Abimanyu beserta tim rescue Basarnas Ambon dikerahkan menuju perairan Pulau 3 guna melaksanakan operasi SAR. Pada pukul 3 dini hari, KM SAR Abimanyu berhasil menemukan kapal KLM Wasabi dalam kondisi hanyut di sekitar perairan Pulau 3, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian seluruh korban dievakuasi menuju desa Asilulu guna dikerahkan kepada pihak keluarga. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan akibat dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Pulau 3, kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan kerusakan mesin akibat rendam air laut. Di tengah pencarian dengan tinggi gelombang 1-2 meter, kemudian pada pukul 3 dini hari seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat dan sudah dievakuasi menuju desa Asilulu yang kemudian untuk diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Adapun Tribuners, identitas para korban mereka diantaranya adalah Nika Rumbia, laki-laki 42 tahun, kemudian Harlan Latwael, laki-laki 25 tahun, kemudian Lauke Wali, laki-laki 50 tahun, Kardi Rukun, laki-laki 24 tahun, kemudian Sofyan Madilis, laki-laki 35 tahun, Kardi Lesilawang, laki-laki 27 tahun, Hasrul Wali, laki-laki 24 tahun, dan kemudian ada Nurdin Wali, laki-laki 24 tahun, Alimin, laki-laki 40 tahun, dan terakhir Adin, laki-laki 21 tahun. Demikian Tribuners yang dapat kami laporkan dari Kota Ambon. Kembali ke studio. Kami laporkan perkembangan operasi SAR hari pertama kecelakaan kapal KLM Wasabi GT30 POV 10 orang perjalanan dari Uruwailawa menuju ke Ambon mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah. Pada tanggal 19 April 2025 pukul 23.50 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon mendapatkan informasi dari Bapak Syukur Wali keluarga korban. Adapun lokasi kejadian kurang lebih 30 nautical mile arah barat laut dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon. Kronologi kejadian pada tanggal 19 April 2025 pukul 21.50 waktu Indonesia Timur, kapal KLM Wasabi GT30 pada saat perjalanan menuju ke Ambon mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau 3 Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya pada pukul 00.15 waktu Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, menuju Kecamatan Bela Barat, Kabupaten Seram bagian timur Maluku sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil penelusuran Tribun Ambon pada Minggu 20 April 2025, sebanyak 138 lubang jalan tersebar di sepanjang jalan tersebut mengancam keselamatan para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selanjutnya. Baik, terima kasih rekan Yustina dan Tribuners di studio. Dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, bahwa sepanjang ruas jalan menuju Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur memang sangat memprihatinkan kondisi lalu lintas. Pasalnya sepanjang ruas jalan tersebut banyak ditemukan berbagai jenis lubang dengan ukuran yang hampir nyaris menutupi satu ruas badan jalan.
Berdasarkan hasil penelusuran Tribun Ambon di lokasi, ratusan lubang tengah menganga di badan jalan yang mengancam para pengendara kapan saja Tribuners. Warga sekitar mengakui bahwa sejak melintasi kawasan itu memang kerap terjadi kecelakaan hingga kondisi lalu lintas yang memang sangat memprihatinkan dianggap mengancam warga sekitar. Kondisi itu juga diperparah dengan kurangnya lampu penerangan jalan umum saat malam hari. Warga sekitar berharap agar perhatian dari pemerintah setempat harus segera menyikapi persoalan ini. Sementara itu saat dikonfirmasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Seram bagian Timur mengakui bahwa memang untuk proses pekerjaan ruas jalan itu tengah dalam proses pengusulan agar segera dilalangkan. Hal itu sesuai dengan dana DBH sawit yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat hingga kini. Namun PUPR belum bisa memastikan bahwa kapan proses pengerjaan itu bakal digelar. Namun untuk sementara waktu pihaknya hanya bisa mengakui bahwa hanya masih sementara melakukan pengadaan sejumlah material agar bisa dikerjakan. Warga sangat berharap agar masalah tersebut bisa diatasi secepatnya karena memang ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang kerap dilalui para warga sekitar. Diketahui akses jalan tersebut menghubungkan langsung ke 13 desa di Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Demikian Tribuners, itulah yang dapat saya laporkan. Kembali ke rekan Justina di. Terima kasih informasi Anda, rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kondisi bangunan pendopo yang kerap digunakan untuk menerima tamu hingga kegiatan resmi pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku, sangat memprihatinkan. Diduga gedung tersebut sudah lama tidak difungsikan, pasalnya ada beberapa lapisan plafon yang ambrol ke bawah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Haliudin Ulima. Baik rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku bahwa memang kondisi kantor Pandopo Kabupaten Seram bagian Timur memang sangat memprihatinkan ya Tribuners, karena memang sejauh ini kondisi bangunan sudah tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Padahal bangunan tersebut kerap digunakan sebagai tempat untuk menerima tamu hingga kunjungan tamu-tamu daerah. Namun kondisi bangunan yang saat ini sudah tak terawat lagi membuat berbagai masyarakat turut prihatin. Warga setempat yang melintasi kawasan tersebut mengakui bahwa keberadaan rumput-rumput liar yang nyaris memenuhi untuk masalah terkait Pandopo yang memang sampai sekarang belum dibereskan ini, berdasarkan informasi yang saya terima bahwa katanya untuk bangunan tersebut sementara dalam proses perbaikan, namun berdasarkan hasil penelusuran Tribun Ambon di lokasi, nampaknya tidak terdapat tanda-tanda pengerjaan atau perbaikan di kawasan itu. Justru kawasan itu terkesan dibiarkan begitu saja hingga terbengkalai. Beberapa aset hingga kaca jendela, gerbang, dan lain sebagainya juga nampak rusak ya Tribuners. Olehnya itu warga yang melintasi kawasan tersebut berharap agar pemerintah turut memberikan perhatian lebih untuk melihat berbagai aset-aset daerah yang semestinya dirawat dan dijaga dengan sebaik-baik. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ulima atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Banjir melanda Desa Loping Mulyo, Kecamatan Seram Utara Timur, Seti, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis 24 April 2025. Banjir itu disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi membuat tanggul Desa Loping Mulyo jebol. Peristiwa naas itu akhirnya membuat permukiman rumah warga dan ratusan hektar sawah terendam banjir. Proses lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati Soilo. Baik rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon.
melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, di mana berkaitan dengan peristiwa banjir yang melanda Desa Loping Mulyo, tepatnya di Kecamatan Seram Utara, Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, pada Kamis 24 Maret lalu, Tribuners, dan kejadian naas itu berlangsung sekira pukul 16 waktu Indonesia Timur atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, Tribuners. Dapat kami laporkan juga bahwasanya intensitas hujan yang begitu tinggi terjadi pada sore hari di hari Kamis mengakibatkan satu tanggul yang berada di Desa Loping Mulyo mengalami jebol sehingga air meluap hingga ke permukaan rumah warga, Tribuners. Kemudian dari kejadian jebolnya tanggul ini, Tribuners, dapat kami laporkan juga bahwasanya merendam puluhan rumah warga dan juga ratusan hektar sawah yang berada di Kecamatan Seram Utara, Timur Seti ini, Tribuners. Dari peristiwa itu disampaikan langsung oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, yakni Zainal Effendi, di mana dia mendapatkan informasi langsung dari warga yang berada di Desa Loping Mulyo. Kemudian warga melaporkan bahwasanya kejadian jebolnya tanggul, kemudian kejadian meluapnya banjir hingga ke pemukiman warga. Lalu dari laporan yang diterima oleh Zainal Effendi, ia kemudian menyampaikan atensinya kepada pemerintah daerah agar segera memberikan bantuan dan juga memberikan perhatian khusus untuk warga dan juga untuk menangani masalah jebolnya tanggul tersebut. Kemudian dari kejadian ini sampai dengan hari ini memang belum ataupun tidak ada korban jiwa ataupun korban harta material dari warga yang ada di sana, Tribuners. Kerugian yang mungkin dialami oleh warga yakni terendamnya rumah dan kemudian terendamnya ruas jalan di Kecamatan Kecamatan Seram Utara Timur Seti, tepatnya di Desa Loping Mulyo, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya berkaitan dengan cuaca di Provinsi Maluku, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah, memang beberapa hari belakangan ini sering terjadi curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi di sore hari, Tribuners. Kemudian dari BMKG pun sendiri menyampaikan imbauan bahwasanya intensitas cuaca ataupun cuaca ekstrim akan melanda Provinsi Maluku, lebih khususnya di Kabupaten Maluku Tengah di akhir bulan April ini, Tribuners. Kemudian dapat kami informasikan juga, Tribuners, bahwasanya dari kejadian jebolnya tanggul hingga terendamnya sawah di Desa Loping Mulyo, di mana perkiraan untuk ratusan hektar sawah yang terendam ini diperkirakan akan mengalami gagal panen di periode panen kali ini, Tribuners. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Masohi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Arin di studio. Terima kasih rekan Silmi atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, yaitu Zainal Effendi. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari teman-teman di utara, bahwa tanggul di Loping Mulyo itu jebol. Makanya itu air meluap menggenangi pemukiman warga beserta dengan persawahan yang ada di sana. Itu ratusan hektar persawahan terendam. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti tanggul yang jebol itu. Ada berapa rumah yang terdampak itu Pak kira-kira? Puluhan, kurang lebih puluhan lah. Pak, sebelumnya tanggul jebol berarti sebelumnya sudah diatasi atau ditangani? Belum pernah. Dulu itu ada kerja sama masyarakat dengan swadaya masyarakat dengan babinsa setempat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi